Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Jiro Tapakan Selobi Omnivora di channel Selobi Omnivora, pastinya terkait dengan banyaknya permintaan dari masyarakat dan warga yang memonitor daripada channel ini untuk mewawancarai beliau, yakni Gases Bali. Tiada lain adalah Bapak Komang Indra Wirawan daripada nama asli beliau. Tema seputaran calon arang, kemudian tentang unsur kandepat yang mungkin banyak orang penasaran tentang hakikat daripada perjalanan kandepat, banyak digandrungi oleh orang-orang yang berada di sejebak jagat Bali. Seperti apa sebenarnya konsep daripada pemahaman beliau sehingga mengambil jalur daripada calon arang itu? Mari kita wawancari langsung daripada Beli Komang Gases Bali. Om Swastiastu. Swastiastu. Yang panggilnya Beli atau Bapak ini sebenarnya? Terserah. Terserah. Mau panggil apa? Beli boleh, Komang boleh, apapun itu, tidak ada masalah. Oke, jadi yang panggilnya Beli Komang aja untuk sementara waktu ya, dalam proses wawancara peneliti. Beli Komang, sebenarnya kedatangan yang kesini adalah daripada memenuhi permintaan masyarakat ataupun warga yang mungkin ingin mengenal Beli Komang lebih dekat lagi terkait dengan banyaknya unggahan video tentang calon arang, kemudian adat istiadat, budaya, dan juga tanda kutip unsur gaib penglihatan itu sendiri. Sebenarnya apa yang mendasari Beli Komang terjun ke ranah itu sehingga membuat rasa penasaran warga semakin dalam, dan semakin tinggi? Woi, apa yang mau pertanyakan Punike, dari kapan, kenapa bisa ditiang ada di dunia seperti niki? Seperti yang mau bilang tadi Punike, semesta alam ya, artinya nih kita yang mengikuti arah bagaimana seperti air mengalir. Kita yang tidak ada menargetkan diri Titiang untuk berkecimpung di dunia mistik, gaib, tentang calon arang, enggak. Tetapi itu semua mengalir menjadi mendarah daging dalam diri Titiang. Karena napi keluarga Titiang Renggasias puniki yaitu salah satu pelaku seni, pelestari budaya. Turun-temurun seperti itu? Turun-temurun, karena dari Ikompiang dulu, leluhur Titiang juga salah satu anak didik dari Perdana Madesi Demen, ya kan, belajar tentang masalah keundagian, belajar tentang masalah kepemangkuan, seni budaya dan sebagainya, sehingga sampai saat ini Tiang pun tidak begitu paham kenapa harus ada di dunia seperti ini, tetapi Tiang jalani dengan enjoy, dengan biasa saja. Berarti bakat warisan yang memang turun-temurun seperti itu. Salah satunya seperti Nike, salah satu seperti kenapa Nike dinamai dengan Gases Bali? Mungkin banyak orang yang tahu tentang Gases Bali. Nah, Niki untuk spesial pemirsa yang belum mengetahui, dinamakan dengan Gases Bali dan lambangnya itu kepala daripada gajah. Apakah Gases berkaitan dengan Ganesha itu sendiri? Kalau berbicara tentang masalah Gases, Gases punike sebenarnya tidak memiliki arti, tetapi orang yang memberikan sebuah arti. Karena pada prinsipnya Gases bukan apa-apa, hanya mereka yang mengapa-ngapakan Gases hanya untuk sekedar apa-apa. Gases itu ya Gases. Tetapi banyak orang memberikan sebuah istilah, nama julukan gajah sesetan, gabungan anak seni serba bisa, gabungan anak spiritual, dan lain sebagainya. Berarti memang tidak ada singkatan tidak kata ada. Dari Gases itu? Dan kami pun dulunya tidak pernah berpikir bahwa gajah itu sumber literaturnya dari Ganapati atau Ganesha itu sendiri. Tidak. Karena di Sesetan, simbol ikon daripada desa Sesetan ini adalah gajah putih. Gajah putih yang terletak di Pura Desa Sesetan. Dan itu yang kami lakoni karena kami hanya berpikiran untuk seni saja. Ternyata di balik semua itu setelah Tiang kaji, setelah dilihat, oh ternyata Gases itu tidak jauh beda filosofinya terkait dengan Ganapati atau gajah Ganesha itu sendiri. Berarti semakin jauh ke depannya itu semakin banyak arti filosofi daripada Gases itu sendiri. Seperti itu. Gases ini dicetuskan dari Beli Komang sendiri atau dari keluarga yang sudah turun-temurun? Sudah dari almarhum, dari bapak sendiri. Gases ini sudah dari tahun 80-an, dari tahun 90 kita eksis. Kita juga komit melestarikan seni budaya di Bali. Baik itu seni kriya, seni tari, seni
wewangunan, seni bebantanan dan sebagainya. Berarti konsep daripada Gases itu semuanya di bidang seni? Di bidang seni, kita memang komitmen di bidang seni budaya yang bernapaskan agama, bernapaskan spiritual. Itu yang kami lakukan di Gases. Dan sejauh ini banyak sekali membludak yang namanya fanster daripada Gases ini, karena banyak menginspirasi daripada kalangan muda-muda, juga mereka yang berkecimpung di ranah seni itu sendiri. Tapi jangan salah, Gases ini bisa berdiri melewati sebuah proses ruang dan waktu. Bisa dibagikan sekelumit kisahnya? Gases ini ada tidak hanya semata-mata seolah-olah membalikan sebuah telapak tangan. Nanti mau Jero bisa kaget loh bahwa Gases ini bukan memutih atau putih kuning yang mau lihat sekarang. Makanya ketika mau dekat dengan tiang Kumang Gases, mau harus hati-hati dengan tiang. Hati-hatinya seperti apa? Ya, karena semesta alam akan berbicara. Setelah mau selesai dengan video ini, mau akan ada something wrong dengan apa yang ada di Gases seperti ini. Astungkara ya, banyak energi-energi yang tersimpul sehingga ada clue-clue lain lagi. Ya, karena Gases itu melewati proses, karena sebelum kami duduk di sini, sebelum kami berbicara, kami melewati proses Ruobinedo itu. Apa yang dinamakan dengan hal yang bersifat kanan, apa yang kiri, itu yang kami padukan, kita pelajari sehingga kami bisa Astungkara bisa berdiri sampai saat ini. Oke, sampainya Blikomang dengan Gases itu sendiri sampai ke tahap seperti sekarang ini, lebih banyak sukanya apa lebih banyak dukanya kalau boleh di-sharing? Dan sekaligus ini memotivasi mereka yang juga dalam proses di kehidupannya. Karena hidup itu adalah sebuah proses kan? Ruobinedo itu sendiri. Mungkin bisa di-sharing. Kalau Titiang berbicara lebih banyak suka atau duka, bagi Titiang sama pada, semua sama. Ketika Titiang berbicara duka, berarti Titiang tidak mensyukuri. Ketika Titiang berbicara suka, Titiang terlalu hiper, terlalu berlebihan memaknai hal seperti ini. Jadinya Titiang rasa pastinya untuk mempertahankan eksistensi kita untuk di Gases ini, pastilah banyak sesuatu hal proses yang kita lakukan. Baik di bidang segi politik, dari segi tentang masalah budaya, agama, ekonomi, dan sebagainya. Sebelum kita duduk di sini, jangan salah, kita itu premanisme murni loh, Kalau orang berbicara narkoba, kita jauh dulu di sini tentang bandar narkoba dulunya. Kalau mau berbicara tentang masalah jual beli, hukum, saling tembak, menculik dan sebagainya, kita melewati proses seperti itu. Berarti yang buruk-buruk telah dilalui. Artinya tapi kita memang lewatin. Orang bijak berkata bahwa untuk menjadi baik orang mengalami proses buruk itu sendiri kan. Berarti kuncinya bersyukur nih. Bersyukur. Apa sih sebenarnya makna bersyukur dan hidup itu menurut Blikomang sendiri? Nih ya mau dagedag. Dagedag. Ketika tidak ingin bersyukur mau dagedag, sing lapis dagedag, ya kan, juangan tunang nih dagedag. Yang penting sebatas dia wacana. Tapi ketika dia bermain kekerasan, ya kita harus membela diri. Ya kan, artinya apapun, baik itu seni, agama, budaya, ilmu dan lain sebagainya, prinsipnya adalah pengendalian diri. Ya, itu seolah-olah menjadi suatu yang hal mudah sekali diucapkan, namun prakteknya berat banget Blikomang. Pastinya. Nah, bagaimana sih caranya untuk bisa seseorang itu mengendalikan emosi? Nah, kebanyakan manusia zaman sekarang hidupnya itu di dunia maya. Seolah-olah IT itu adalah suatu pelampiasan emosional dari orang-orang zaman sekarang ini. Bagaimana sih kiat-kiat untuk lebih bisa mengunci diri, dengan artikel lain, dagedag ini bisa terimplementasikan dengan baik di kehidupan nyata, bukan cuma di dunia maya sekali. Kembali kepada diri, segala suatu hal itu apapun, kembali kepada diri. Untuk pengendalian Nike, biar mau sekolah, biar mau nawang tutur dan lain sebagainya, ketika kita tidak mau introspeksi diri, membawa ke dalam, makanya sebuah pertanyaan, kenapa mau dipanggil jero? Jero Nike kan jeroan dalam, dalam ming sarira, dalam ming hati. Ketika kita mau dipanggil jero, berarti kita harus mengerti tentang arti makna daripada jero itu sendiri. Betul. Ketika yang diposisikan mendapatkan sebuah status sebagai seorang tukang undang, ya kan, sebagai seorang dalang atau apapun, ketika Titiang tidak bisa mendalangi diri Titiang sendiri, ya kan, mubasir. Ketika Titiang ngundang calon dalang, ketika Titiang tidak bisa ngundang diri Titiang sendiri untuk mempelajari apa yang Titiang lakoni, berarti Titiang tidak mumpuni di bidang itu. Baik. Ya kan, oleh karena itu istilahnya garis yang harus kita benang merah yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hal seperti ini, kembali kepada diri,
ketika diri ini tidak mau menerima segala suatu hal itu, apa energi semesta alam ini terjadi, ya kita pasti akan ego, bermain di tahapan ego. Oke, seperti yang Bli Komang tadi bilang, Bli Komang tuh melewati daripada proses-proses yang buruk kemarin, baik itu narkoba, kemudian kekerasan, kemudian kriminalisme dan lain sebagainya, sehingga menjadi seperti sekarang ini, fokus kepada hal-hal yang berbau budaya dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibagi kepada mereka semua konsep-konsep yang bisa mengarahkan kita untuk lebih menjadi positif, menjadi manusia seutuhnya di kehidupan sekarang. Karena itu langka loh, orang-orang udah nggak bisa berpikir rasional di tengah dengan himpitan daripada modernisasi seperti sekarang. Oke, Mo. Sebenarnya kita di Bali sudah memiliki sebuah seni budaya agama yang sangat adiluhung. Tetapi sangat disayangkan di zaman milenial, banyak orang yang tidak mengerti, memahami tentang seni budaya agamanya sendiri. Menurut Bli Komang seperti apa itu seharusnya? yang tiang maksud keliru, tidak benar dan salah. Itu yang tiang maksud keliru, karena kita sebenarnya di Bali puniki sudah diberikan segala sesuatu halnya pakem, geguat, benang merah. Tetapi karena kita berpikir zaman milenial, kita cuek tanpa pernah menyadari, memahami apa yang sudah menjadi sebuah warisan. Contoh mau seni, budaya, agama. Tiga hal ini sebenarnya merupakan satu kesatuan. Dualitas hal yang berbeda tetapi satu kesatuan. Tujuannya sama. Ketika kita berbicara agama di Bali, agama ini kan rasa. Ya kan? Tidak usah diukur barometernya apa, karena rasa. Mau agama A, niki agama B, apapun makanannya, minumnya kan tetap. Ya kan? Oleh karena itu, agama itu tidak usah dipermasalahkan karena niki rasa. Makanya orang berbicara agama, agem-ageman. Salah satu literatur geguat untuk supaya mengharapkan kita menjadi lebih baik. Apapun telah kewangsante, agamante, sami pada bineka tunggal ika ya. Sik nika mo Tuhan, Ida Sang Yang Widi, Yesus, Allah, dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka adalah satu. Agama mengajarkan santi, kunang jagat, mengajarkan kita harmonisasi, mengajarkan kita sebuah demokrasi untuk mencapai sebuah kemanunggalan. Ke agama, seni ini kan estetika, mau keindahan. Ya kan, ketika kita berbicara tentang keindahan, sandining langu. Keindahan dalam diri ini pun api. Ketika iraga sing bisa ngemi eng dewek pedidi, berbicara yang baik dan lain sebagainya, bagaimana kita akan bisa mencari sebuah ketenangan. Agama ini kan sebuah ketenangan. Seni ini sanding langu juga mengajarkan kita mencari sebuah ketenangan, estetika. Ya, habis itu budaya, budi dan daya. Hasil karya cipta karsa manusia yang dilahirkan melalui sebuah proses, diyakini menjadi dia sebuah tradisi. Tradisi yang ada di Bali ini kan sampun kental mo. Ngudiangi raga sing ngerti dengan warisan naoda. Berarti sudah ada pakem dan plutupnya. Sampun. Sederhana lah ngomong. Iyan ngomongin agama. Pasti dasare Pancasrada 5 keyakinan. Tuh nika dasare Trita Karana. Trita Karana nika dasarnya adalah agama mau pecah. Do mau agama pangman swarga, do mau matrikaya parisuda pangman swarga. Kengken carane? Seperti apa? Degedeg. Simpel sebenarnya ya. Betul kan? Tapi mungkin pemahaman konteksnya itu yang terlalu ribet sehingga jatuhnya seperti kalau ada orang berbicara agama Hindu di Bali berat, berarti ya sing tahan ngerti tentang Hindu di Bali. Sebenarnya apa sih? Ya ada nang orang seni di Bali berat, berarti ya sing tahan ngerasang seni taksu di Bali. Coba berikan contoh sesimpel yang sederhana yang bisa mendukung daripada itu seiring dengan pengalaman Bli Komang. Keyakinan pura. Ya. Tayan mau ningalang ada betara tado ning nira makayan kene keto bang kene keto tayan kecuali nak kerauhan tanda kutip kone Tuhan maha pengasih, maha penyayang, maha segalanya. Kenapa Tuhan tedon ke gumi memirat kapening panjak nage kene nage keto? Apakah tidak ada emosional atau hipokondria, kecemasan yang berlebihan bermain dalam diri? Betul. Pernah konteksnya dibilang Tuhan itu tidak pernah memberatkan daripada umatnya. Tapi kenyataannya banyak orang yang nunas baos berdasar bahas pipis, itu banyak pinunas-pinunas atau permintaan-permintaan yang harus diimplementasikan atau dilaksanakan. Sebenarnya itu Tuhan atau apa sih? Dasar pejalan kan mau pinunas mau. Betul. Nyen pelih baliane meluasa pemok ne meluasa kamu. Menurut Bli Komang siapa yang salah? Berarti raga sih ngerti menbo mau pinunas mau bangi deh. Menbo bangi deh harus mau jalani pakemnya. Mau ngelah mobil harus tegain. Yang sing itu kan mobil-mobilan.
kita cari benang merah nih malu iraga mau pinunas berarti mau yang tidak eleng ring sironeng pemargen mau dari manusia karena mau bingung mau pinunas ketika mau bangi deh hasil pinunas mau tuh mau biar memilah yakini atau tidak. Seharusnya apa yang dilakukan ketika kebimbangan terjadi antara yakin tak yakin itu? Walaupun mereka kadang-kadang tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh si pemberi berita ini, anggaplah balian atau apa konteksnya, maaf para balian yang terhormat, tidak sama sekali untuk mendiskreditkan tentang hal itu. Jadi sumpama tidak yakin, tapi harus dijalani. Jadi apa sih sebenarnya yang terbaik yang harus diambil oleh manusia itu sendiri? Karena banyak yang mengalami kebimbangan tapi tidak bisa memutuskan seperti itu. Kita harus pahami. Kemudian di Bali ada istilah balian, pemangku, sulingge, suwogine, dan lain sebagainya. Mengapa? Nika adalah sebuah profesi jabatan yang diberikan untuk supaya kita bisa menjadi lebih baik sebagai hamba bakti Tuhan, menjalankan tugas kewajiban secara baik dan benar. Itu mau sesuatu nika ada yang dinamakan dengan tradisi kerauhan atau ada mau pinunas beras jinah. Nika sebuah tradisi bisa diyakini, boleh diyakini ataupun tidak. Ketika manusia dilahirkan ngelahan emadan wiweke peminah trikaya parisuda nemo wiweke bebaosan laksana. Ketika manusia memiliki wiweke punika ada istilah manusia adalah ciptaan Tuhan paling sempurna. Ketika manusia mengerti tentang suodharma dan suoginanya sempurna, berarti sepatutnya ya sing dadi bingung. Contoh nak ngodalan. Suot ngodalan pasti ada tradisi mincang-incung nedon dan unas baos. Betul. Itu tradisi bukan Tuhan pada seutuhnya. Nika tradisi loko dresta desa. Desa mau bicara itu dilakoni, itu yang diyakini. Ya kan mau? Nah setelah itu diyakini, jadi kengken mau boleh yakin ataupun tidak. Tapi ketika mau ngelah wiweke, suut ngodalen, mau ikhlasin, mau percaya sing, mau lascarya sing, man sebuah lascarya cukup sinap odale pragat, sing jak kengken. Tidak ada yang perlu dibimbangkan. Ya kata tapi ketika mau bingung, boya terima bantankan betarona, boya masuk gaena, boya kenena, boya gitu. Ketika ada pertanyaan, berarti kan mau bingung. Contoh yang simpel dah. Meluasan nak cenik. Ajak meluasan wi nyen ye sekan ngelapanaan. Siapa ye nyen ide nasi. Bien yang matakot nengai nyen. Men batawang memen bapak nengai ngudian peluasan. Tapi sampai detik ini masih banyak loh yang seperti itulah itu. Sebuah tradisi yang harus kita percaya yang bisa memperkuat sebuah budaya iraga di Bali. Itu wajib tetamian audah yang sing dari ngelarang itu keyakinan. Mensing keto suwogino niki sing mejalan. Karena sudah ada tupoksinya masing-masing. Tupoksi masing-masing. Yang sebuah iraga yakin memen ajak bapak nengai yang ajak mo ngai ampura tanda kutip ngelah anak cenik. Ya. Literaturnya ada sastra, ada dresta, linggar baning samskara, ada megedong-gedongan, kepus pusar, abulan tong dina, metlu bulan ngoton sampai mesangih ngeraja singa ngeraja swallow sampai melingi di rong telu, literaturnya jelas. Seperti proses yang sebuah literaturnya jelas, wiweke bangun, kemudian ngeraga bingung meluasan. Tapi ketika itu merupakan sebuah tradisi dresta yang harus kita jalani dan kita yakini jalanan dengan baik dan benar. SOP-nya benar. Ampun, pangsing ragu uyut, adik pidan kene, adik pidan kene. Tidak perlu itu dipermasalahkan. Jalani meluasan, ayo meluasan dengan baik. Setelah iragaman beras jenah, sing cocok nih, biar raga mai, biar balik ke tengah. Daso iraga meluasan nih kengken satuan. Itu wajib. Harus kita lestarikan, kita jalani mo. Tetapi mensing mengah reng kayun, ya kan? Iraga kan ngelah wiweke, pilah malih nika. Nah, sing ada benah pelih mo. Patuh cara seni. Tiang orang jani, yang mana yang maksud dengan seni blog ajom atau majom-majoman? Menurut Likomang? Tanda kutip nih. Cien rawaseng sakral dan propan. Maka jang seni di Bali nika dasar ban sakral ngigal mau di hotel pasti mau kene paling lacur ada canang pinako simbol taksu pergina pergina cenik dasar
Ya kan? Mekejang di Bali ini seni itu sakral mo. Tapi ketika kita harus memilah berdasarkan tupoksi, ne sakral, ne propan. Sidok Aryo niki sakral ketika ada pancoyatnya Banten dasar. Tapi ketika Sidok Aryo niki pentas di PKB sakral apa sing? Ucap-ucap nih Sidok Aryo, igel nih Sidok Aryo, gamel nih Sidok Aryo. Karena tidak ada yantre simbol Banten itu sendiri. Jadi Banten pindah ke dasar. Maka ini ketika iraga ngeraos seni blog ajem atau majo-majo seni yang tidak bisa ditempatkan pada tupoksinya. Calon narang iraga jadi dalam rangka ulang tahun ampuro tanda kutip dasar roda sing ada. Apa kene keto sing ada dadi kewala sing patut sing pantas. Ya kan seperti ini ke. Berarti kembali ke masalah estetika, etika dan rasa itu sendiri. Nah, masalahnya sekarang di zaman Kali Yuga niki banyak orang memperdebatkan tentang kelayakan daripada adat, istiadat, budaya, seolah-olah sudah ada budaya yang tergerus, budaya yang tergeser atau budaya yang menjadi disederhanakan seperti itu. Dan ini seolah-olah memunculkan polemik baru. Bagaimana menurut Beli Komang menghadapi situasi yang dilematis seperti ini dan seolah-olah menjadi hal yang booming di sosial media saat sekarang ini seolah-olah sebagai propaganda daripada adat istiadat itu sendiri. Yang titiang sampai saat ini masih bertanya dalam diri, adat anecen bergeser, budaya Bali anecen ane hilang. Resto simo anecen ane sing ado. Bak kletak ada yang tsunami kone kena Bali ya. Covid kone kena Bali ya. Gunung Agung meletus. Mekiset Bali ya. Berkurangkah keyakinan masyarakat Bali untuk kene? Tetap menjalan. Coba mau angon yang contoh napi malih sampun kepasayangan jero. Wah purnama mana kejang kelion jadi kene ngomong tapi mau kan tetap metanding. Kok mau lakoni ketika mau tidak bertentangan dengan budaya nih kok? Karena ada rasa keyakinan. Sing Banten jelek asane, sing metanding jelek asane. Terus nak ngomong budaya Bali akan hilang, akan tergerus dengan kondisi keadaan si A teko, si kene teko. Sing mau. Lalu apa sih yang seharusnya dilakukan untuk meredam daripada emosional selain pengendalian diri masing-masing individual itu? Lu. Apa itu? Puasa. Puasa. Yase. Pekemitan. Puasa dulu. Pengendalian diri, udah ngomong, udah uyut, berjalan, bekerja sesuai tupoksi. Yang kedua, miase. Puasa, yase. Mau berayo, iraga, ciento. Rihito karana pelemahan periangan pewongan. Mau berayo, iraga, cien nyamo, cien misan, cien minon. Dah sepek nih ya. Berarti mudah dikenali dan. Halo, mau berayo, iraga. Puasa yasa pekemitan nunasi raga ken sesun ketika nak uyut ngomongan seni budaya kene keto bergeser dan sebagainya ketika skala nih raga tidak mendapatkan sebuah win-win solution nunasi ratu batarot yang singidang ratu matut dan suwut ken jending akhir nih. Itulah jawaban daripada alam. Berarti balik lagi kepada konsep rasa dan keyakinan itu sendiri. Keyakinan. Selama kita yakin tidak ada akan yang tergeser ataupun tergerus. Contoh di Gases, tiang pernah mendengar selentingan, do masuk di Bali, do masuk di Indonesia, do ngomongin Banten kini raga lacur menistakan, membuat raga lacur atau miskin, ampura. Bapak tiang, kompiang tiang generasi, ada sing megailenkan seni budaya di Bali hidup, astungkara cukup makan dan bahkan bisa mekidiang. Kenapa? Tidak ada yatnya yang dimudahkan, tetapi yatnya berdasarkan kemampuan. Ya kan? Iraga mungkin ngidang canang, ya canang ngatur. Mau gen mau payas bisa 1 juta, masa ngatur pejati 45.000 sing ngidang, ampura. Mana ada anak orang moyatnya berat, kene berat, oke. Iya, Banten Bali ribet. Bagaimana menurut Beli Komang? Coba yang adeng-adeng. Iya. Mau ngelam merajan. Punya dong. Ajak pasti, kuda merajan kudang kakak. Sekat kakak, sedos kakak. Satu kakak mungkin ajak 2 atau ajak 4. Sisih aja dah setali setiap kakak setiap hari nih. Mau makan 1 hari bisa sekat tali kedidian mau lo. Yang ajak 4 bisa 1 tali. Untuk ngisiin basang dan mani babo ke kamar mandi bilang. Sisih aja dah setali ajak 4, 40.000 mau ngelah mau.
kali 6 bulan odalan. Rebut aja sekat kakak, masa sing ngidang odalan. Pola pikir, irago gen mepayas, masa ngatur ken sangkan para aning nomadi, irago bongoto mayatnya berat, kene keto berat. Berarti kita yang tidak mengerti apa kita yang sok ngerti. Yatnya di Bali yang ada berat, mau perkara apa yang ada berat, seni pun yang ada berat. Lalu, Contoh.